Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 8 pada episode 9 dan 10. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film memperlihatkan tim The Flash yang berkumpul di Star Labs untuk memecahkan kasus yang belum mereka selesaikan mengenai korban yang mati terbakar yang sampai saat ini pelakunya masih menjadi misteri. Mereka harus secepat mungkin menangkap pelakunya sebelum memakan banyak korban. Namun untungnya Chester telah membuat alat yang dapat membuat mereka mendeteksi tanda-tanda kemunculan dari sang pelaku, sehingga apabila dia akan menyerang korban, maka Barry akan segera secepat mungkin ke tempat tersebut. Tak berapa lama kemudian mereka mendapatkan alarm tentang kemunculan sang pelaku dan membuat Barry segera ke tempat tersebut. Namun setibanya di sana, Barry menemukan korban selanjutnya dan tak sempat untuk menyelamatkan korban tersebut. Setelah kejadian tersebut, Barry mengatakan bahwa apa yang ia lihat merupakan bentuk api hitam yang belum pernah ia lihat sebelumnya, serta dari tubuh korban masih terdapat sisa api hitam yang tertinggal, dan mereka memutuskan untuk membawa api tersebut ke Star Labs untuk menyelidiki dari mana dan siapa metahuman yang sedang mereka hadapi, sehingga dapat mempermudah mereka menemukannya. Sementara itu, Iris dan Sue mendatangi Quad City untuk mencari metahuman yang dikabarkan sedang meneror kota tersebut, yang pada akhirnya mereka menemukan sang pelaku sedang berada di sebuah kafe dan segera menginterogasinya mengenai apa yang telah ia perbuat di kota tersebut. Mereka mulai membujuk sang metahuman dengan berbagai cara agar ia tidak menyalahgunakan kekuatannya, serta akan membimbing sang metahuman menggunakan kekuatannya di jalan yang benar. Namun ternyata apa yang mereka katakan tidak membuat sang metahuman terpengaruh dan membuat mereka gagal untuk bernegosiasi dengan metahuman tersebut. Sementara itu di Star Labs terlihat Chester telah selesai meneliti api hitam tersebut. Namun betapa terkejutnya Chester melihat api hitam itu telah menghilang dari wadahnya, yang justru kali ini telah berada di meja kerjanya dan siap untuk membakar tempat tersebut bersama dengan Chester. Namun ternyata itu semua merupakan hanya sebagai mimpi yang membuat Chester ketakutan dengan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Singkat cerita, Allegra mendatangi Chester untuk menenangkannya dari mimpi buruk yang baru saja ia alami. Ia mengatakan bahwa untuk tidak khawatir dengan apa yang telah terjadi dan meyakinkannya bahwa dengan bersama-sama mereka akan memecahkan kasus tersebut. Namun tak berapa lama kemudian api tersebut kembali keluar dari wadahnya dan mulai semakin membesar seiring berjalannya waktu. Terlihat api hitam tersebut akan segera menyerang mereka dan membentuk sebuah sosok hitam yang tak mereka kenali. Allegra pun menghubungi Barry dan secepat mungkin memadamkan api tersebut. Namun nyatanya api itu tetap ada dan tak berapa lama kemudian perlahan menghilang meninggalkan Star Labs. Sementara itu di Quad City terlihat sang metahuman yang dijuluki sebagai The Phantom memasuki sebuah apartemen dan sedang mencari sesuatu. Namun nyatanya Iris dan Sue telah berada di sana dan berhasil melacak keberadaannya, yang ternyata mereka mengetahui apa yang dicari oleh sang metahuman, yaitu keberadaan dari ibunya yang tidak ia ketahui dikarenakan sejak kecil telah berada di panti asuhan. Mereka ke sana bertujuan untuk membantu sang metahuman menemukan ibunya dan berharap metahuman mau bekerja sama dengan mereka. Kembali ke Star Labs, mereka kembali mendapatkan alarm bahaya tentang kemunculan api hitam di tempat mereka yang telah merusak sebagian sistem di Star Labs. Chester yang memeriksa segala ruangan mengatakan bahwa api hitam tersebut sekarang berada di Speed Lab dan membuat Barry dan Killer Frost segera ke sana. Namun sama seperti sebelumnya, api hitam tersebut tak dapat padam sekeras apapun mereka mencoba. Sementara itu, Cecil yang menggunakan kekuatannya mendapatkan begitu banyak perasaan kesedihan dan keputusasaan, yang tak berapa lama kemudian sang api hitam berada di sana dan membentuk sebuah sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Chester. Ia pun berusaha untuk memanipulasi pikiran dari Chester agar percaya bahwa ia adalah ayahnya. Namun Cecil yang dapat membaca perasaan dari seseorang berusaha meyakinkan Chester bahwa apa yang ia lihat merupakan bentuk dari kesedihannya sehingga terlihat seperti ayahnya.
Allegra juga membantu Chester dengan mencoba mengingatkannya tentang bagaimana kenangan Chester dengan ayahnya, yang jika di depan mereka merupakan ayah dari Chester, maka tentu saja ayahnya tidak akan memprovokasinya, yang justru akan mendukung keputusan dari Chester, sehingga bisa dipastikan bahwa di depan mereka adalah manifestasi dari bentuk kesedihan Chester terhadap ayahnya. Dan Chester berhasil melenyapkan kesedihan di dalam dirinya yang membuat tim The Flash selamat untuk sementara waktu. I love you, son. No. You're my real family. Setelah kejadian tersebut, mereka bersyukur karena telah selamat dari serangan sang api hitam yang tak dapat dipadamkan, serta Kapten Joe juga telah menyelidiki latar belakang dari para korban yang memiliki kesamaan, yaitu para korban memiliki banyak kesedihan atas kehilangan orang-orang terdekat dari mereka, yang untuk saat ini mereka menyimpulkan bahwa metahuman dengan kekuatan api hitam tersebut dapat muncul apabila ada seseorang yang bersedih terlalu mendalam atas kehilangan seseorang yang mereka cintai. Api tersebut bertahan hidup dari kesedihan tersebut dan mereka harus segera mencari cara untuk menghentikan apa yang terjadi. Sementara itu di tempat Iris, ia didatangi oleh Deon yang mengatakan bahwa ia memiliki kabar buruk tentang Iris. Deon mengatakan bahwa Iris mengalami time sickness yang pada intinya berkaitan tentang kesenjangan waktu. Iris pun menghubungi Barry untuk mengetahui kondisi yang ia alami saat ini. Dari perbincangan tersebut, Deon menyarankan Iris untuk membatasi aktivitasnya agar dapat memperlambat time sickness yang ada, sehingga kondisi tubuh Iris dapat segera disembuhkan, serta Deon dengan kekuatannya mencoba untuk menstabilkan kondisi Iris serta memberikan mereka kesempatan untuk mencari jalan keluar dari time sickness yang dihadapi oleh Iris. Singkat cerita, di tempat lain terlihat Frost sedang menikmati waktu senggangnya dengan melakukan kegiatan melukis. Namun tiba-tiba sang api hitam menyerangnya yang membuat Frost terluka akibat serangan tersebut. Namun anehnya, api tersebut tidak membakarnya. Pada pertemuan yang lain, Barry menceritakan mengenai apa yang terjadi pada Iris serta mengatakan pada timnya untuk tidak mengkhawatirkan Iris dikarenakan ia aman di Coast City. Dan tak berapa lama kemudian, mereka mendapatkan alarm dari Star Labs yang akhirnya membuat Barry segera ke tempat tersebut. Setibanya di sana, ternyata ia menemukan Frost yang sedang mencari perban akibat luka yang ia alami serta menceritakan apa yang telah terjadi. Barry yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa mungkin saat ini sang api hitam menargetkan Frost sebagai mangsa selanjutnya dan mereka harus segera bertindak secepat mungkin. Frost pun memiliki rencana dengan menjadikan dirinya sebagai umpan untuk memancing sang api hitam keluar dengan bantuan dari ibunya. Menurutnya, dengan kekuatan meta dari Frost yang sama dengan api fusi dingin, maka makhluk tersebut akan terpancing dengan kekuatan tersebut. Namun dibutuhkan sebuah alat yang dapat membuat Frost tetap aman selama mereka memancing makhluk tersebut keluar. Chester pun mengatakan bahwa alat tersebut nyatanya telah mereka buat, yaitu alat yang sama pada saat mereka menciptakan Speed Force buatan yang menurutnya juga dijadikan sebagai alat untuk memancing makhluk tersebut serta melindungi Frost dari serangan sang api hitam, dan mereka akan mempersiapkan alat tersebut. Mereka pun mulai memasang alat tersebut dengan memperhitungkan segala resiko yang dapat terjadi, serta mereka pun memulai rencananya dengan menggunakan Frost sebagai umpan dan mulai mengaktifkan alatnya, di mana pada saat makhluk tersebut muncul, maka alat yang mereka buat akan menarik sang api hitam masuk ke dalam alat buatan mereka sehingga dapat mencari tahu siapa sosok tersebut. Tak butuh waktu lama, mereka mendapatkan alarm tentang kedatangan makhluk tersebut yang tentu saja langsung menghadapi Frost. Namun hal tak terduga pun terjadi. On the grid. He's heading here fast. Why'd it stop? Setelah kejadian tersebut, Frost masih tetap kekeh dengan rencananya, namun Barry mengusulkan untuk mencari cara lain tanpa harus menjadikan Frost sebagai umpan. Dan hal itu pun didukung oleh Caitlin yang telah kembali dari liburannya, dan perdebatan pun terjadi di antara mereka. Caitlin mengatakan bahwa tidak seharusnya Frost melakukan rencana yang menurutnya dapat membahayakan dirinya sendiri, dan sebagai saudaranya, ia khawatir dengan apa yang dapat terjadi selama mereka tetap melakukan hal tersebut. Ia juga menyalahkan sang ibu dikarenakan menyetujui rencana Frost yang bisa saja membunuh anaknya tersebut.
Ia pun meminta Frost untuk memikirkan cara lain, namun nyatanya Frost masih tetap kekeh terhadap rencananya dan berusaha meyakinkan Catelyn bahwa rencananya tersebut akan berhasil. Singkat cerita, mereka kembali melakukan rencana mereka dengan bantuan dari ibunya yang ternyata juga memiliki cryokinetic sama dengan Frost, yang artinya juga memiliki kekuatan yang sama. Maka dari itu rencana tersebut akan berhasil. Tim yang lainnya bertugas untuk memantau kondisi fisik mereka serta memastikan alat tersebut berfungsi sebagaimana semestinya, dan Barry yang bertugas untuk mengeluarkan mereka apabila keadaan di luar kendali. Mereka pun memulai rencananya dengan mengaktifkan alat tersebut dan mulai memancing sang api hitam dengan mengkombinasikan kekuatan mereka berdua dan mulai mengisi bola wadah untuk sang api hitam. Dan tak butuh waktu lama, sosok tersebut mulai datang dan berhasil terhisap masuk ke dalam wadah yang telah mereka siapkan. Namun dikarenakan terlalu kuat, membuat wadah tersebut over kapasitas sehingga mereka harus segera melepaskan sosok sang api hitam tersebut. Namun ternyata ibu Catelyn berencana untuk mengorbankan dirinya agar rencana tersebut tetap berhasil. Tetapi Frost menggagalkan rencana tersebut dan lebih mementingkan keselamatan ibunya. Setelah apa yang telah terjadi, mereka kembali tak berhasil menangkap sang api hitam. Namun berkat Frost, mereka menemukan sebuah fakta bahwa alat yang mereka buat dapat menampung sang api hitam. Maka dari itu, mereka akan memikirkan cara lain untuk menangkapnya serta kembali memancingnya tanpa harus menjadikan Frost sebagai umpannya. Sementara itu di tempat lain, Iris dan Sue berhasil menemukan apartemen milik ibu dari T-nya, sang metahuman yang akhirnya bertemu dengan ibu yang ia cari. Di pertemuan mereka, sang ibu menjelaskan mengapa ia meninggalkan anaknya di panti asuhan dikarenakan pada saat itu ia masih berusia 16 tahun dan telah memiliki anak yang tentu saja di usia itu belum wajar seorang remaja memiliki anak di usia dini. Maka dari itu ia menitipkan T-nya di panti asuhan. Namun tiba-tiba Iris kembali mengalami time sickness yang semakin memperparah keadaan, di mana kali ini ia tanpa sengaja menghapus keberadaan dari ibu T-nya yang saat itu juga langsung menghilang entah kemana. Sementara itu di apartemen miliknya, Catelyn tiba-tiba didatangi oleh sosok sang api hitam tersebut dan mengatakan sesuatu yang membuat Catelyn teringat dengan mantan suaminya yaitu Ronnie. Dan seperti biasa, film pun bersambung.